Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Oke, untuk kali ini Bu Adel akan membuat video pembelajaran bagaimana penggunaan beberapa tool dalam MS Paint, dan Ibu buat pembelajaran untuk perkenalan Adobe Photoshop. Nah, untuk materi sebelumnya kita sudah sama-sama menyalin di buku tulis materi mengenai MS Paint ya. Dimana MS Paint itu atau Microsoft Paint atau Paint ya, itu adalah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk menggambar sederhana. Sedangkan Adobe Photoshop itu perangkat lunak yang digunakan untuk menggambar tingkat tinggi. Jadi di dalam Photoshop kita bisa mengedit ataupun bisa mengedit dan membuat foto dalam bentuk menarik begitu ya. Nah, oke. Ibu akan tunjukkan bagaimana cara membuka jendela MS Paint. Langkah pertama adalah, nah, di sini di video ini kalian silakan perhatikan mouse pointer. Yang bergerak ini adalah mouse pointer, di mana mouse pointer ini bergerak mengikuti pergerakan mouse yang kita gunakan. Kita arahkan ke tombol start, kemudian kita pilih all program. Kemudian ayo siapa yang tahu langkah selanjutnya adalah cari aksesoris mana nih? Aksesoris ada di atas ini, di tengah. Aksesoris diklik, kemudian kita cari icon Paint. Di sini dia, Paint, klik. Nah, muncullah jendela MS Paint ya. Tampilannya sama seperti komputer yang ada di lab komputer kita. Ini menggunakan Windows 2010. Sedangkan yang di LKS itu Windows atau Paint 2003. Tapi fungsinya tidak berbeda ya, fungsinya sama walaupun tampilannya berbeda, tapi fungsi-fungsinya masih tetap sama. Begitu. Jadi coba Ibu mau menunjukkan bagaimana cara menyalin gambar. Misalkan kita buat gambar apa nih? Gambar bintang. Caranya klik tool 5 point star. Di sini muncul namanya ya, 5 point star. Kita arahkan ke lembar kertasnya atau ke kanvas area. Kita klik kiri, tahan, jangan dilepas. Nah, jadilah gambar bintang. Kemudian baru dilepas kliknya klik kiri ya, jangan klik kanan maupun klik dua-duanya, harus klik kiri. Klik kiri itu menggunakan jari telunjuk ya. Nah, kemudian kita akan mengcopy atau menyalin itu berarti menggandakan supaya gambarnya bisa banyak. Ibu akan simple aja, ngasih tahu cara simpelnya adalah klik kanan menggunakan ini jari tengah, klik kanan. Kemudian kita sebentar. Sebelumnya kita klik icon select dulu, rectangular selection. Jika di LKS itu menggunakan select tool ya. Kalau di sini namanya rectangular selection. Oke. Kita bikin nih, klik tahan, bikin garis-garis begini sampai ujung sini, lepaskan, kemudian baru klik kanan, kita klik copy, pilih copy ini fungsinya untuk menggandakan gambar atau menggandakan objek. Klik, kemudian kita klik kanan, klik paste, tulisannya paste, klik paste, maka gambarnya ada lagi ya di sini. Coba kita sejajarkan di sini di sebelahnya. Kemudian kita mau misalkan bikin 4, kita klik kanan, klik paste, kita sejajarkan lagi, digeser, jangan dilepas mouse-nya. Jika sudah pas baru dilepas, kemudian klik kanan, klik paste lagi, paste ya. Nah, kita sejajarkan gitu. Mudah ya caranya. Jika kalian melihat video ini mudah-mudahan bisa paham.
Kemudian bagaimana sih cara memperbesar tampilan gambar? Memperbesar tampilan gambar itu bisa menggunakan icon magnifier tool. Adanya di sini nih, di menu view, zoom in. Zoom in itu untuk memperbesar tampilan. Klik tuh, tambah besar ya. Tambah besar. Mana nih bintangnya? Bintangnya bukan hilang. Cukup digeser aja. Digeser pakai scroll bar horizontal dan vertikal. Nah tuh jadi besar. Ayo kita kecilin lagi tampilannya, kita klik zoom out tuh ya, kembali lagi. Nah kemudian bagaimana cara memindahkan gambar? Misalkan gambar ini akan dipindahkan, kita cari tombol select lagi, select ini nih, select all nih, diklik ya, mouse pointernya berubah jadi tanda panah 4, kita klik gambarnya tuh, pindah ya, tuh pindah. Terus bagaimana bu, bagaimana bu kalau misalkan satu bintang saja yang mau digeser? Bisa, kita klik select, lalu freeform select, kita bikin garis-garis, kita select, bukan freeform select, tapi rectangular selection. Oke, kita bikin garis-garis lagi. Nah, mouse pointernya berubah ya, kalau di dalam kotak ini berubah jadi tanda panah 4, kita pindahkan begini. Nah tuh, pindahkan, kita jangan lepaskan klik kirinya, tetap di bawah-bawah tuh, pindahkan mau kemana, misalkan di sini. Oke, pindah, begitu caranya. Kemudian untuk menghapus gambar, ibu yakin semuanya sudah paham bagaimana cara menghapus gambar. Misalkan kita bikin klik icon pensil, kita seret nih, bikin garis miring, kita klik eraser lalu hapus. Nah terhapus ya, begitu caranya. Klik lama sambil mouse-nya digeser. Kemudian bagaimana cara memotong gambar? Memotong gambar supaya rapi. Sebentar, ibu mau bikin gambar lagi. Di tengah bintang ada gambar segi, ini gambar diamond. Gambar diamond, misalkan di sini nih. Gambar diamond ada di sini. Nah, gini ya, untuk contoh saja, gambar diamondnya ada di tengahnya bintang. Bagaimana cara untuk memotong? Misalkan motong sisi nih, di sini sisi bawah ya, segitiga ini mau dipotong. Caranya adalah klik select lagi, kita baru pilih freeform selection, ikonnya freeform selection, kita klik, kemudian kita klik bikin gambarnya di klik kiri, terus ditahan. Nah kita bikin segitiga. Nah kurang rapi ya, kemudian baru deh kita geser. Nah itu terpotong kan, mudah bukan? Mudah sekali tuh, terpotong gambar bintangnya. Nah kemudian bagaimana cara, sudah ya, cara memadukan gambar itu maksudnya menggabungkan beberapa gambar menjadi satu gambar yang menarik. Itu mudah memadukan gambarnya, tinggal menggunakan selection saja, ini icon select. Oke, sekian materi MS Paint yang ibu berikan kali ini ya, semoga bermanfaat untuk kalian pelajari. Kemudian ibu akan memperkenalkan, ini close dulu, don't save. Ibu akan memperkenalkan aplikasi Adobe Photoshop. Cara membukanya di sini ada, di layar monitor ada, tapi ibu mau ngajarin manualnya, yaitu klik tombol start ya, kemudian klik all program dan muncul beberapa icon seperti ini ya. Kita pilih Adobe Photoshop, mana nih, Adobe Photoshop.
Nah, ini dia Adobe Photoshop ya. Klik, tunggu jendelanya muncul. Nah, oke, jendela Adobe Photoshop sudah muncul. Tuh. Tampilannya seperti ini ya. Nah, sekarang Ibu mau memperkenalkan elemen-elemen atau bagian-bagian dari Adobe Photoshop, jendela Photoshop. Yang pertama ada title bar. Title bar itu menunjukkan baris judul. Di sini ada Adobe Photoshop CS3. Di sini bagian title bar. Ya. Ini biasanya digunakan untuk meminimalkan gambar. Ini restore, ini close, ini minimize. Minimize jika kita klik maka mana? Layarnya akan ke sini ya, layarnya berpindah ke sini dalam bentuk minimal. Klik lagi. Oke. Jika restore, ini restore yang ada di tengah. Jika diklik, jendelanya akan kecil. Kita kembalikan satu layar penuh, kita klik maximize. Itu fungsinya ya. Nah, kemudian ada juga menu bar. Menu bar itu ini. File, edit, image, layer, select, filter, view, windows, dan help. Itu bagian-bagian dari menu bar. Ya. Kemudian option bar. Option bar itu ada di mana? Option bar itu kita klik Windows, kemudian option, oh ya di sini sudah aktif ya. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Jika optionnya, bagian option tidak ada, maka kita bisa aktifkan, klik menu Windows, kita klik option, maka muncul ini beberapa tool dari option ya. Nah, toolbox ini apa ini namanya? Icon yang dari sini, dari atas sampai ke bawah, ini namanya apa? Namanya toolbox. Isinya beberapa tool yang berfungsi untuk melakukan pengeditan gambar atau pengeditan foto. Nah, fungsi-fungsi tool pada Adobe Photoshop di LKS ada di halaman 20. Silakan dibuka. Nomor 1 ini ada Move Tool. Move Tool itu yang ini ya. Fungsinya untuk memindahkan posisi layer dalam satu foto ataupun memindahkan sebuah foto atau layer dalam sebuah foto ke foto yang lain. Misalkan kita sudah membuat atau menyisipkan foto di sini, terus ada foto lagi, layer kedua. Biasanya layer itu jendela gitu ya. Jendela fotonya ada layer 1, layer 2 ditampilkan di sini nih. Jika ingin memadukan foto satu ke foto yang lainnya, itu menggunakan ini, Move Tool. Rectangular Mercury Tool ada di mana? Ada di sini. Di sini itu toolnya berfungsi untuk menyeleksi objek yang berbentuk kotak, begitu ya. Jadi bisa diseleksi seperti Paint tadi, selection. Nah, diklik, oke, tuh muncul ya beberapa tool. Ada elliptical Mercury Tool juga ada di sini. Terus lasso tool ada di sini. Tuh. Diklik, ditahan selama 2 detik, maka muncul beberapa tool di dalamnya. Itu ada lasso tool, ada polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tool gitu. Kemudian polygonal lasso tool yang nomor 5 di halaman 20. Itu ada di mana? Ada di sini, polygonal lasso tool. Magnetic lasso tool juga ada di sini di dalam lasso tool ya. Kemudian ada magic wand tool. Magic wand tool itu adanya di sini nih. Mana W ya? Apa dia?
Nih, beberapa tool, ada eraser tool, background eraser tool, magic eraser tool. Eraser seperti artinya untuk menghapus ya. Terus ini ada history brush tool, art history brush tool. Biasanya untuk memberikan ini garis berupa seperti kuas begitu ya. Brush tool, pensil tool. Nah, di sini ada juga loading. Ada juga ini nih. Ada eyedropper tool, ada ruler tool ya. Ada note tool. Fungsi-fungsinya itu silakan dibaca di dalam LKS itu ada. Silakan dibaca dan dipahami. Ada zoom juga nih. Icon zoom untuk memperbesar tampilan atau memperkecil ada di sini. Zoom tool namanya ya. Kalau di Adobe Photoshop namanya zoom tool. Kemudian ada painting tool. Ini eyedropper tool ada di sini. Fungsinya ada di dalam LKS. Silakan baca satu persatu. Oke, jika misalkan sudah kalian pahami bagian dari jendela Adobe Photoshop. Di sini bagian layer ya, di sini. Ini toolbox, ini menu bar, dan yang di atas title bar. Di sini tool option. Jadi bukan ribbon, tapi di sini tool option. Ini kita tekan tombol close, untuk menutupnya tekan tombol close. Nah, sudah tertutup jendelanya. Sekian materi yang Ibu berikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Jika mempunyai komputer ataupun laptop di rumah, silakan dipraktekkan ya. Sekian dulu, selamat belajar. Dan tugasnya ini Ibu kasih tugas uji kompetensi halaman 25 sampai halaman 28. Bagian 1, 2, dan 3 saja. Untuk perbaikan tidak usah. Jadi untuk tugasnya bagian 1, 2, dan 3 uji kompetensi halaman 25 ya, halaman 25. Silakan dikerjakan, dikumpulkan bersama tugas-tugas yang lain di ini ya, di koordinir. Nanti dikumpulkan sesuai jadwal yang diberikan oleh wali kelas. Sekian video dari Ibu. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tetap semangat, jaga kesehatan dan juga jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.